Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan yang menyaksikan tayangan video ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik mengenai pindah daya daripada kendaraan, yang diantaranya itu adalah propeller shaft atau poros propeller dan juga diferensial. Jika sebelumnya saya sudah melakukan praktik mengenai diferensial, pada kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik mengenai proses pembongkaran, kemudian pemeriksaan dan juga pemasangan kembali atau perakitan pada poros propeller. Untuk itu saksikan tayangan video ini hingga akhir agar teman-teman dapat menghasilkan kesimpulan yang baik terkait proses praktikum ini. Baik, untuk melakukan praktik mengenai proses pembongkaran, kemudian pemeriksaan dan juga perakitan pada propeller shaft, ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan praktikum ini. Di antaranya yaitu kunci T ya, atau kunci ring, yang mana ukuran dari kunci T dan kunci ring ini masing-masing yaitu ukuran 12 mm, 14 mm, dan 17 mm. Kemudian selanjutnya yang kita butuhkan untuk melakukan proses praktikum mengenai propeller shaft yaitu 2 obeng min. Kemudian untuk alat selanjutnya yaitu dial gauge atau dial indikator. Dan terakhir alat yang dibutuhkan yaitu adalah palu tembaga, atau mungkin nanti kalau misalkan melepas komponen-komponen agar tidak merusak ataupun memberikan efek baret ya, pada poros propeller, maka digunakan palu karet. Bahan yang diperlukan yaitu poros propellernya sendiri, dan alat yang dibutuhkan juga yaitu adalah toolbox set ya, untuk nantinya alat-alat yang diperlukan itu tidak dua kali proses pengambilan alat-alatnya itu. Jadi ketika kita membuka toolbox ini, semua alat-alat sudah tersedia. Baik, pada kali ini saya akan melepaskan kaitan daripada yoke dan juga flange pada diferensial ya. Ini yoke dan ini adalah flange pada diferensial. Jadi untuk melepas kaitannya di sini terdapat baut berukuran 17 atau 19 mm. Jadi untuk melepasnya kita menggunakan kunci T atau kunci ring ya. Namun karena di sini posisi bautnya sudah terlepas, maka kita lakukan pengetukan saja menggunakan palu ini agar propeller dapat keluar dari kaitannya terhadap diferensial ya, atau terhadap transmisi begitu. Kita lakukan. Sudah. Oke. Sudah terlepas. Biar kita angkat dulu. Pindahkan ke tempat kita letakkan poros propellernya ini pada meja kerja agar pembongkaran dapat dilakukan dengan mudah. Jika poros propellernya sudah terlepas dari kendaraan, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi adanya kerusakan pada poros propeller ini. Seperti yang bisa kita lihat ya, pada poros propeller ini terdapat beberapa komponen ya. Yang pertama ini ya, ini merupakan busing ya, atau dalam bahasa resminya itu merupakan sleeve joint ya. Kemudian untuk bagian ini ya, penyambung antara sleeve joint juga dengan batang daripada poros propeller ini merupakan universal joint. Dan kemudian ini merupakan center bearing ya. Yang bagian tengah ini merupakan center bearing, dan di belakangnya terdapat universal joint. Jadi ada universal joint di bagian depan, kemudian bagian tengah, dan universal joint di bagian belakang, bagian ujung. Jadi ada 3 universal joint pada poros propeller ini. Ya, jadi tandanya ya, kalau kita melihat secara visual langsung mengenai poros propeller ini merupakan poros propeller jenis triple joint atau 3 joint. Seperti yang bisa kita lihat ya, ini ketiga universal joint yang digunakan pada propeller
propeller shaft jenis universal joint. Tiga universal joint ini merupakan universal joint jenis hook joint ya, yang mana keakuratan daripada proses pemindahan putaran itu lebih halus dibandingkan dengan universal joint jenis lainnya. Seperti itu. Mungkin ini penjelasan singkat mengenai pemeriksaan dasar ya, poros propeller shaft. Dan seperti bisa kita lihat juga secara visual, tampilannya masih kondisinya masih dalam keadaan baik ya. Tidak adanya kerusakan pada komponen ini. Jadi untuk selanjutnya kita lakukan proses pembongkaran pada universal joint. Baik, untuk melakukan proses pembongkaran ya, mengenai pelepasan daripada universal joint ya pada propeller shaft ini, itu dilakukan dengan cara langkah pertama yaitu memukul bagian daripada bearing bantalan spider ya yang terdapat di bagian depan ini. Jadi kita lepas ya, menggunakan dua obeng minus. Kemudian obeng minus itu kita pukul ya di bagian kiri dan kanan agar poros tutupnya ini dapat keluar dari sleeve joint. Jadi kita lakukan pemukulan di bagian kiri dan kanan pada tutupnya ini ya, kita lakukan pemukulan di bagian belakangnya ini di kiri dan kanan menggunakan obeng min, kemudian diketok menggunakan palu agar ini keluar semua ya, atas atau bawah begitu. Kemudian universal maksud saya bantalan spider ini bisa dapat dilepas keluar dan dilakukan pemeriksaan. Namun karena di sini poros propeller yang dilakukan pemeriksaan masih digunakan pada unit kendaraan, sehingga saya tidak berani untuk melakukan pembongkaran. Takut terjadi beberapa hal yang nantinya dapat merusak komponen ini. Mungkin itu saja proses pemeriksaan dan pembongkaran propeller shaft ya, pada kendaraan. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan mengenai kerataan daripada poros propeller shaft, bagian bodi luar poros propeller shaft menggunakan dial indikator atau dial gauge. Ya, di sini ada beberapa alat yang dibutuhkan ya untuk mengukur kerataannya itu. Pertama kita gunakan V-block ya, 2 unit. Kemudian meja kerja. Ini meja kerja fungsinya untuk memberikan hasil pengukuran yang spesifik atau hasil pengukuran yang hasil pengukuran yang tepat begitu atau akurat atau presisi. Karena memang permukaannya lurus. Jadi untuk langkah pertama kita letakkan propellernya ini pada V-block ya. Kemudian kaitkan atau pasang dial gauge ini tepat di bagian samping pada propellernya ini. Dan kita set ke on. Di sini ketika kita putar jarum sudah menunjukkan adanya pergerakan. Berarti sudah diketahui bahwa propeller ini atau jarumnya ini sudah membaca dengan baik. Oke, itu selanjutnya kita kalibrasi. Kita kalibrasi dial gauge ini ke angka 0. Kita kalibrasi ke angka 0. Kemudian kita lakukan pemutaran ya. Ini sudah di angka 0, kita lakukan pemutaran searah dengan jarum jam atau ke arah kanan. Sebenarnya di sini saya memberikan tanda terlebih dahulu sebagai tolak ukur daripada awalan proses praktik ya. Di sini saya berikan tanda berupa goresan ya. Ini bisa kita lihat ya. Proses pemulaan kita acuannya pada goresan ini ya. Di sini terdapat goresan, mungkin bisa terlihat ya. Kita putar searah dengan jarum jam.
Ya, sudah dapat hasil pengukuran tadi sebesar 0,20 mm, dan sedangkan ukuran standar daripada limit run out atau keolengan pada propeller ini sekitar 0,8 mm. Berarti ini menandakan bahwa propeller shaftnya ini permukaannya tidak rata, khususnya untuk bagian depan tadi. Bagian depannya tidak rata. Kemudian kita lakukan kerataan atau keolengan yang kembali dengan menempatkan atau memusatkan jarum dial indikator ini pada posisi tengah. Kita pastikan atau kita kalibrasi kembali dial indikatornya ke posisi 0. Ini sudah berada pada posisi 0. Kemudian kita putar lagi ke searah dengan jarum jam. Didapatkan hasil pengukuran tadi sekitar 0,16 ya, sedangkan ukuran standarnya itu sekitar 0,8 mm untuk keolengan dan run outnya ya. Jadi untuk bagian tengah kesimpulannya itu permukaannya tidak rata gitu. Kemudian pemeriksaan untuk bagian belakangnya. Ini sudah kita posisikan pada angka 0. Kita sudah posisikan ke angka 0. Kemudian kita putar ke searah dengan jarum jam. Didapatkan hasil pengukuran sekitar 0,7 mm, sedangkan di ukuran tadi standarnya itu untuk run out atau keolengan daripada propeller itu sekitar 0,8 mm. Ini tandanya bahwa untuk pengukuran keolengan di bagian belakang propellernya ini masih dalam keadaan rata atau sesuai dengan standarnya, atau kurang dari standar, sehingga kesimpulannya poros propellernya untuk bagian depan perlu dilakukan perbaikan ya, karena terdapat beberapa lekukan sehingga hasil pengukuran itu tidak sesuai dengan ukuran standarnya. Mungkin ini saja penjelasan terkait pemeriksaan keolengan atau kerataan pada poros propeller. Terima kasih. Propeller shaft ini. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kausan dan kekocakan pada bantalan speeder, khususnya pada ini universal jointnya ya. Di sini di universal joint terdapat beberapa bantalan speeder yang fungsinya itu untuk mengaitkan antara yang fungsinya itu mengaitkan beberapa universal joint ya, beberapa poros pada universal joint ini ya, agar proses pemutaran dari propeller shaft ini sempurna. Di sini kita periksa keausan dan kekocakannya itu dengan memutar sleeve yoke-nya ini ke arah kiri atau kanan, atau bahkan bisa bukan pemutaran itu ke arah atas atau bawah. Pertama kita lakukan pengukuran ke kiri dan kanan. Di sini terdapat sedikit kekocakan ya, mana bisa kita ukur menggunakan angka sorong ya, dengan letak letak bagian belakang rahangnya itu berada di posisi depan yoknya ya, kemudian kita putar. Sini didapatkan hasil pengukurannya sekitar 0,07 maksud saya, dan berdasarkan hasil pengukuran standarnya, hasil ukuran standar itu 0,05 mm. Ini tandanya bahwa bantalan speedernya ini sudah cukup kocak.
Baik, untuk langkah selanjutnya kita memeriksa keausan dan kerusakan pada center support bearing ya, yang letaknya itu terdapat di bagian tengah pada propeller shaft tipe triple joint ini. Ya, seperti kita lihat ya, untuk pemeriksaan ke bearingnya ini tidak terdapat keausan, proses pemutarannya pun lancar ya, tidak mengalami kendala apapun. Terus ini hasil pemutaran juga lembut begitu, hingga masih dapat digunakan. Kemudian kita periksa keausan daripada kebebasannya ya. Kebebasan tadi kita sudah periksa, kemudian kita lakukan pemeriksaan bagian dalamnya apakah terdapat kebocoran ya pada bagian seal belakang ini. Ketika kita lakukan pemeriksaan, kita kembali lagi ke posisi semula, tidak terdapat tetesan pelumas atau oli pada support bearingnya ini ya, center support bearingnya, sehingga center support bearingnya ini masih dapat digunakan dengan baik gitu. Untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan keausan pada alur sleeve yoke ya, yang mana di sini ada alur sleeve yoke ya. Untuk melakukan pemeriksaan di sini kita gunakan dial indikator dan juga V-block untuk menahan kedudukan dari propeller shaftnya ini. Untuk melakukan pengukurannya ya, jarum daripada dial indikator ini kita posisikan tepat di bagian poros sleeve yoke-nya nih. Ini bagian poros sleeve yoke. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Kita letakkan jarumnya dan kita posisikan ya, pembacaan dial indikator ini pada posisi 0. Kemudian kita lakukan pemutaran. Lihat, mulai ada pergerakan. Didapatkan hasil pengukurannya itu sekitar 0,50. Sedangkan untuk ukuran standar daripada pengukuran sleeve yoke-nya itu sekitar 0,40. Jadi di sini sleeve yoke-nya ini ya, alur-alur dari sleeve yoke-nya ini mengalami keausan karena lebih dari ukuran standar, sehingga dilakukan perataan, perbaikan pada alur sleeve yoke ini seperti itu. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan sambungan luncur. Untuk memeriksa sambungan luncur ya, kita harus melakukan pemeriksaan terhadap kebebasan aksial ya, pada pergerakan sambungannya ini. Pastikan pergerakannya ini bebas ke kiri atau ke kanan atau atas ke bawah gitu. Jadi pergerakannya tadi terdapat koblakan ya. Sedangkan bagian tengah dan bagian belakang itu pergerakan cukup baik. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu proses pemasangan kembali propeller ini pada kendaraan, dimana sleeve joint di bagian depan ini kita hubungkan pada transmisi. Kemudian untuk universal joint bagian belakang pada propeller shaft ini kita hubungkan langsung dengan companion flange pada diferensial. Oke, untuk selanjutnya kita pasangkan flange-nya ini pada kita pasangkan universal joint pada propellernya ini ke bagian companion flange pada diferensial. Ya, kita pastikan ya, posisi bagian depan dan belakang universal joint itu harus pas, yang mana bisa kita lihat bentuknya ini yang terhubung langsung dengan companion flange pada diferensial itu bentuknya mengotak ya, polos begini. Sedangkan untuk yang terhubung dengan transmisi ya, itu terdapat sleeve joint di bagian depannya begitu, yang ada poros putih seperti itu. Kemudian kita lakukan pemasangan dengan memposisikan lubang-lubang ini tepat pada companion flange pada diferensial. Kita posisikan pas. Jika sudah terhubung, kita lakukan pemasangan itu dengan cara diketok menggunakan palu.
baik. Jika sudah terhubung, kita lakukan pemasangan baut. Karena di kendaraan ini tidak terpasang transmisi yang dihubungkan langsung dengan output shaft pada transmisi, sehingga sleeve joint ini kita letakkan di sini saja ya. Karena memang posisi transmisi tidak ada, namun kalau misalkan pada kendaraan terdapat transmisi, maka sleeve joint pada poros propeller shaft ini dihubungkan langsung dengan transmisi. Kemudian bisa kita lihat ya, pada pemeriksaan propeller shaft di sini ya, untuk gerigi-gerigi daripada sleeve joint ini masih dalam keadaan baik. Dan permukaannya masih lurus. Nah, masih bagus, tidak ada keretakan atau keausan, sehingga masih dapat dilakukan dapat digunakan kembali pada kendaraan. Terima kasih. Mungkin itu saja proses pembongkaran, kemudian pemeriksaan dan juga pemasangan kembali propeller shaft pada kendaraan. Untuk itu saksikan video-video selanjutnya terkait pembelajaran otomotif dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan.